Salam sejahtera bagi kita semua, shalom, damai di hati, puji Tuhan, bersyukur lagi kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan sehingga saat ini kita masih boleh diberikan lagi waktu dan kesempatan untuk boleh menikmati berkat Tuhan, terlebih kita boleh menikmati nafas kehidupan yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saat ini sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci kudus ya Tuhan. Karena merasalah kami akan cinta kasih Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini, sehingga kehidupan kami akan selalu diberkati oleh Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi kami saat ini, agar firman yang akan kami baca dan renungkan sebentar, benar-benar boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Ini doa kami, ini sembahyang kami bawa naik hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, Lukas 6, ayatnya yang ke-41. Lukas 6, ayatnya yang ke-41, firman Tuhan berkata demikian. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan akan pembacaan firman Tuhan tadi, dan tema perenungan kita di hari ini yaitu bercermin dari firman agar mengenal diri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tentu pernah mendengar sebuah frasa sehari-hari yang berbunyi, tahu diri. Artinya berkaca untuk mengenal diri sendiri. Nah, frasa ini lebih banyak digunakan secara negatif karena dipakai untuk menyinggung orang yang hanya mampu mengkritik orang lain yang berbuat salah. Namun ia sendiri juga sering berbuat kesalahan. Nah, Yesus Kristus mengatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kritikan sangat tajam diungkapkan Yesus Kristus terhadap banyak pemimpin yang hanya melihat selumbar atau sepercik debu, tangkai jerami yang sangat kecil, atau hal kecil yang diperbuat oleh orang lain dan diungkit terus-menerus, sehingga orang tersebut dipersalahkan bahkan dihukum. Namun balok atau potongan kayu besar yang mengartikan perbuatan besar yang merugikan orang lain tidak mau dan mampu dilihatnya. Bahkan ketika ada orang mengkritiknya, yang bersangkutan tidak menerima dan marah. Tentu sikap tersebut keliru dan munafik. Sebab bagaimana mungkin hendak mengkritik orang lain sedangkan diri sendiri masih banyak kekurangan dan tidak mau dikritik. Saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus, pengajaran Yesus Kristus ini hendak membuka mata dan pola pikir masyarakat, terutama pemimpin pada masa itu, yang lebih suka mengkritik dan menghakimi orang lain, sedangkan diri sendiri tidak mau dikoreksi, apalagi dihakimi. Nah, dengan ungkapan ini, Yesus Kristus memberi pemahaman bahwa hendaknya orang percaya mempunyai sikap yang mau dan berani melihat diri sendiri atau introspeksi diri. Sejauh mana ia telah melakukan apa yang baik dan menyadari apa yang tidak baik. Jangan hanya mau dan pandai melihat kelemahan orang lain dan menghakiminya. Saudara-saudara,
Perubahan harus dimulai dari diri sendiri dengan memohon tuntunan dan kuasa Roh Kudus. Jika telah berubah, maka layaklah kita memberikan nasihat dan menuntun orang lain merubah pola pikir dan perilakunya. Perubahan yang dikehendaki Yesus Kristus adalah bahwa karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa, maka kritikan, nasihat, peringatan dan teguran, bahkan hukuman bukan untuk membinasakan, tetapi agar orang bertobat dan diselamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen adalah tempat di mana setiap pribadi dibentuk agar hidup sesuai kehendak Tuhan Allah. Orang tua berkewajiban menanamkan budi pekerti yang baik kepada anak-anak dan menjadi teladan supaya mereka tidak akan mudah saling menghakimi. Selalu mawas diri dan mengenal diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelemahan. Sehingga kita tidak terjebak pada sikap hidup yang mau menang sendiri dan merendahkan bahkan menghakimi teman, sahabat, dan saudara. Kembangkanlah sikap hidup yang saling menasihati, menegur, mengingatkan, menolong, menguatkan, melengkapi, dan saling menerima atas dasar cinta kasih Yesus Kristus yang mengampuni. Sehingga kita akan hidup harmonis, rukun, damai, dan bahagia, serta nama Tuhan Allah dipermuliakan. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang sudah menuntun, menyertai, dan memberkati kami, sehingga kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat berkaca diri, melihat dan menyadari sisi gelap dalam diri kami, agar kami dapat merubah diri untuk hidup dalam terang Yesus Kristus, sehingga kami terhindar dari perilaku menghakimi, untuk menjatuhkan dan menyakiti sesama kami. Tetapi dalam kasih-Mu yang mengampuni, kami saling menyempurnakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Demikian ibadah singkat kita di saat ini. Tuhan Yesus senantiasa menuntun menyertai kehidupan kita di sepanjang hari ini. Shalom, damai di hati.